Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Dan hari ini hidup 20 Ramadan, malam ini hidup 21 Ramadan. Hadis Rasulullah yang berbunyi, Shaumu Ramadan awwalu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiru itqum minan nar. Puasa bulan Ramadan 10 yang pertama itu Allah menurunkan rahmat kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertengahan pengampunan Allah. Hari ini 20 Ramadan, di penghujung daripada pertengahan 10 pertengahan bulan Ramadan. Ambil kesempatan di hari ini, banyak-banyak kita membaca istighfar, karena ini adalah di pertengahan ini pengampunan Allah. Malam ini masuk 21 Ramadan, pembebasan umat Nabi yang terbooking neraka. Bisa dulu, bisa. Di antara hadis Rasulullah yang berbunyi, man taraka sholata muta'ammidan maka kutiba ismuhu fi babi jahannam fulan la budda min dukhuli. Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja. Sholat itu isi mufrad. Man taraka sholata, barang siapa yang meninggalkan satu waktu sembahyang. Muta'ammidan, sengaja itu macam-macam, tak kaji tamat sembahyang. Bisa berijazah tamat sembahyang. Ulun ketemu guru yang seperti itu, sanad ijazah tamat sembahyang. Berarti kalau sudah dapat ijazah tamat sembahyang. Satu waktu aja Bapak Ibu kita bersengaja tidak sembahyang, itu orang bakal kutibas mofi babi jahannam, otomatis tercatat namanya di pintu neraka jahannam. Pulang si ano bin si ano, si ano binti si ano, labud dan minduhuri, pasti masuk. Terbuking gak ada? Nah, kalau gimana guru yang bahari itu gimana guru? Sambil dikabul. Ada tahu lagi guru hitungannya guru tetap dikabul sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya terdapat dalam kitab Syarah Sittin. Kalau di Pondok Pesantren Darussalam itu kitab Syarah Sittin itu dikaji masih di awaliyah. Hadis itu terdapat di situ. Di antaranya lagi, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh terbuking neraka juga. Umat dulu. Nah, kita harus belajar apa-apa yang bisa terbuking neraka, apa-apa yang bisa terbuking surga. Harus belajar Bapak Ibu supaya tahu. Makanya di pengajian kita ini ulun mengkombinasi kitab klasik dengan keadaan kita modern, supaya tetap solusi yang tepat dan yang menyelamatkan wajib pakai kacamata agama. Kenapa? Karena kita disuruh oleh guru-guru kita, karena sekarang banyak fikih modern, tauhid modern, tasawuf modern.
Modernnya itu nanti yang muncul, kitab klasiknya hilang. Di antaranya referensi modern, orang zaman sekarang banyak memahami agama lewat Google. Semua kita punya HP, semua kita punya layar sentuh, semua kita punya HP itu. Buka di Google, minta jawaban Mbah Google. Semua kita punya itu, tapi tidak semua kita sempat ngaji supaya memfilter pemahaman lewat HP itu. Nah, ini memang penting bagi kita yang hadir. Nah, Bapak Ibu yang perlu muliakan, apa saja yang terbooking tadi, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu juga terbooking neraka. Lain hubungan seperti Al-Gojo atau yang ada di Jeddah, itu memang hukum negara. Itu bukan membunuh, itu peraturan yang tidak bertentangan dengan kacamata agama Islam. Jeddah ada namanya Masjid Qisas. Itu Bapak Ibu apabila pulang bubar dari Jumat, terjadi kriminal di daerah Jeddah itu, orang-orang yang membunuh disusun Pak Ibu di tiang gantungan. Itu memang petugas Al-Gojo disuruh membaca 2 kalimat syahadat, diikat tangannya, diikat supaya jangan bergerak, lehernya diikat, disuruh membaca 2 kalimat syahadat dalam keadaan berzikir kepada Allah. Langsung putus umat lama orang Jeddah. Nah, itu orang gue membunuh juga lain. Kalau kita di Indonesia ini, apa tuh, kalau hukuman mati itu ditembak lah. Berapa orang tuh yang disusun itu berapa? 7 orang. Jar orang satu, jar peluru yang ada. Nah, muka 7-nya berat, kebanyakan. Tubuhan sniper tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Gembong-gembong narkoba yang menghancurkan generasi penerus bangsa. Itu tuh Pak Ibu, itu kada bertentangan. Lu bukan pembunuh, bukan, itu perintah. Kenapa? Lebih baik mematikan benalu daripada satu pohon mati. Ngeri juga itu di Nusa Kambangan. Hanya geruai satu peluru itu, kata kepolisian, tidak banyak yang kosong, hanya satu yang ada peluru. Kami kada dengan tahunya. Ulun punya keluarga berusimpan. Nah, omah ada nota salah bang, menimbak, soalnya pelurunya tuh Haji Suhaimi. Lalu apa tuh, itu mental Bapak Ibu, mereka petugas itu. Lalu ada keluarganya yang tanya kepada kita, itu bukan membunuh, itu memang perintah. Seperti Al-Gojo. Hukum Islam itu Bapak Ibu efek jerak. Islam menyelesaikan kasus akhirat. Islam. Kalau hukum negara belum menyelesaikan kasus akhirat,
Orang yang korupsi di sana, coba pengen kalau di Jeddah sehari 2 hari, tapi hari Jumat lah di Jeddahnya. Engkau ngatur sembahyang kan Jumat di masjid Kisos. Berbondong-bondong orang sana kayak gue. Khusus tiang gantungan, khusus nih tangan korupsi itu, maling itu. Berapa ukurannya dia mengambil? Ditentukan oleh negara di sana sekian. Ini layak potong tangan. Kalau ini nggak layak potong tangan, penjara dulu. Nah, ini Pak Ibu diikat, bukan yang besi itu, nah Bapak Ibu. Nah di sini besinya itu, nah besi baja diikat pakai baut. Di sini diikat juga Pak Ibu. Siap sudah nih, harus pasnya ada ukurannya. Nah pas. Ini Pak, ukur dari atas itu bus baja agak berat, tajam, putus langsung, lepas, colok ke minyak kering, bebas. Nah hilang. Cakanya di Indonesia banyak yang hilang. Cakanya di Indonesia, tak bayang di Indonesia waktu itu banyak hilang ininya nih. Tapi jangan buruk sangka lah, bila ada hilang ininya. Hah? Oh, kalau orang waktu lahir, bocor digigit buaya. Nah, di Mekah waktu ke Jabal Nur, gunung anu apa, gua Hira. Nah, gua Hira naik ke atas 1,5 jam, pulang dari atas ke bawah karena menanjak. Itu Pak, banyak orang yang meminta-minta dan berjual minyak harum nang botol-botol kecil tuh, maaf, rata-rata kada ada nang tangannya. Nah kayaknya tangannya kan kada ada ininya. Nah hamsariah ulun lihat nang berjualan nang di sekitar Gua Hira itu, naik ke atas itu rata-rata kada nang tangannya pian. Kulu dam ishrun riyal. Berapa nih semua farko minyak haram pian ini? 20 riyal. Walin jiddan, mahal lah, jadinya mahal sekali lah. Ada teman aku nih, ini adalah ya adalah kenapa tangan pian kedadaan? Jangan kalau tamparnya. Itu kira-kira maling-maling di Mekah Madinah tuh. Nah kemudian Bapak Ibu lagi kita sembahyang tadi, bunuh terbuking neraka, cari Bapak Ibu yang terbuking surga. Nah ini malam ini nih mulai nih, siapa yang menjaga sembahyang 5 waktunya? Man hafazu ala salatil khamsi, akramahullah bi khamsa khisalin. Siapa yang memelihara sembahyang 5 waktunya? Minha, diantaranya ayadkhulul jannata bighairi hisab, akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hitung-hitungan. Mudahan kita masuk semua. Nah ini namanya amalan booking surga. Man kharaja ila baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, li talibil ilmi, tujuan menuntut ilmu, dia termasuk menuju jalan-jalan menuju surga. Nah bubuhan penuntut ilmu tuh orang-orang yang booking surga. Amin. Itu yang kita cari. Man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyra,
barang siapa yang membaca salawat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Satu rahmat aja Pak Ibu kita bisa kadaongan syukurinya. Satu rahmat aja. Ini 10 rahmat di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayadkhula, memasukkan orang itu ilal jannah, ke dalam surga. Karena orang masuk surga itu bukan karena ibadatnya. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Hati-hati salah memaham di sini. Sembahyang kita kadang memasukkan kita ke surga. Puasa kita kadang memasukkan kita ke surga. Zakat kita kadang memasukkan kita ke surga. Haji kita tidak memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan ke surga itu Allah dengan rahmatnya Allah. Tapi sembahyang, puasa, zakat, haji kewajiban. Kain namun sembahyang memasukkan ke surga, lalu manuhanakan sembahyang, kadang lagi manuhanakan Allah. Sembahyang ini kewajiban. Bukan sembahyang kita memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga rahmatnya Allah. Tapi orang yang sembahyang, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang berhaji, orang yang menuntut ilmu, itu penyebab-penyebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmat kepada orang yang memelihara sembahyang 5 waktunya, puasa, zakat, hajinya, ibadahnya, menuntut ilmunya, lalu dapat rahmat Allah. Lalu kalau dapat rahmat Allah, kemana masuk? Surga. Jangan berpandir begini, stop. Sembahyang akan memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga itu rahmatnya Allah. Berarti kita kada perlu sembahyang. Nah, datang di mana rahmat Allah kalau orang itu kada sembahyang? Penyebab rahmat kada dikerja. Orang banyak ngomong, orang masuk surga itu guru dinaik karena rahmatnya Allah, bukan karena sembahyang. Jangan stop di situ ngomong, masih panjang keterangannya. Jangan ngambang menyampaikan ilmu, bingung umat. Kewajiban yang Allah wajibkan, kita taat dengan yang Allah wajibkan, kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Allah akan memberikan rahmat kepada orang itu. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang baik-baik, orang yang berbuat baik. Itu dalilnya. Orang yang baik, orang yang memelihara sembahyang 5 waktunya. Orang yang baik, orang yang menjaga puasanya. Orang yang baik, orang yang menjaga zakatnya. Orang yang baik, orang yang berniat untuk berhaji dan ibadah umrahnya. Orang yang baik, yang berjalan di jalan-jalan yang diridhoi Allah. Orang-orang yang Allah sebutkan itu di antara penyebab rahmat Allah berikan. Kalau rahmat Allah dia dapatkan, kemana masuk? Nah, itu maksudnya. Hati-hati ngambang. Kalau ngambang bahaya. Nah, ini penting. Itu di antara Bapak Ibu booking surga. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Di antaranya lagi, supaya kita hadir. Minggu tadi kan pengajian, Bapak Ibu. Masalah orang rumah menjanjikan sekian beli, padahal belum lagi mengatam. Ulun membawakan kitabnya pagi ini, namanya kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, juz kedua. Ini kitab Bapak Ibu 4 jilid. Penjelasannya ada, supaya yang hadir, supaya jangan takajud ya. Amma law qala lahu ayyush syarata lil amili juz'an ma'luman bil juz'iyyati karibhin aw thamanin karubu'in aw thamanin aw ashrin. Apabila disyaratkan di ketika berbisnis atau
jenisnya, ditentukan keuntungannya 1/10, 1/8. Laka mi'atun fi syahr au aktsar, kau mendapatkan sekian persen per bulan atau lebih. La yasihul aqdu, kada sah. Apalagi akadnya, nah jelas benar sudah. Ayo, ada sah akadnya, ditentukan berdahulu. Maka banyaklah jelas di kitabnya. Ayo kita Bapak Ibu yang hadir, kanispi atau kita separuh seorang, auzulusi atau 1/3, ala yasihu pada sah bisyarti ribhin, dengan syarat sudah ditentukan, muayyamin itu sudah ditentukan jelas, au bisyarti qadrin muayyamin, karena itu sudah diseratkan dengan ukuran yang sudah ditentukan, sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Belum lagi diputar, sudah ditentukan keuntungan. Jar ulun minggu tadi toyo dia tangkap orang, nah berisi toyo tuh diangung tay toyo tangkap orang. Ini nah Bapak Ibu, ini betoko. Nah, si pemilik toko ini kebetulan Kak toko yang menjaganya anak buah Sidin. Si pemilik toko ini orang soleh, nang kayak bubuan pian. Orang panuntut ilmu, orang Pak Amal. Ini orang-orang soleh semua nih. Nah, orang Pak Amal semua. Ibu-ibu yang di balik dinding itu orang solehah semua. Ulun ini berkat orang soleh jatuh kumpul nih. Mudahan ulun percikan pian ulun jadi orang soleh juga. Amin. Ayo Bapak Ibu, masuk Pak Ibu Sidin ke toko, ulun kenal sama beliau. Ambil duit kalau pemilik toko ini kelacip kan, karena datang sama minggu ambil duit, anak buah kan ada. Itu hitung duit Sidin. Ada melihat nang kayak gantungan kunci halus lah. Gantungan kunci itu ada kalau kayak patung, gantungan kunci kendaraan. Ada kalau kayak patung, kayak bonekaan. Diamati Sidin, kayak bergerak-gerak. No. Ini ulun cerita ini belum puasa, ini fakta. Nah, diamati Sidin, langsung para Sidin, tangkap Sidin. Nah, siapa yang menyuruh kamu? Sabalah toko. Ikam kalau kada lari dari daerah sini, ikam ku buat dalam botol. Sidin mamamai tuyul. Alah Pak Haji Soemek, mamamai non tuyul. Pada suruh tetamu juga. Apabila ikam tetap di sini, ikam ku buat dalam botol. Ikam harus jauh keluar dari sini, keluar daerah sini. Artinya keluar daerah sini, daerah itu daerah pasarkah, daerah Amuntaya, ada tahu? Pokoknya ikan keluar dari daerah sini. Apabila ikan masih kubut dalam botol, nah, setan gundul tadi menangis, bisa itu kalau tuh menangis juga. Lapas Sidin, janjilah, nah orangnya berilmu juga. Orang Pak Amal lari sekitar kurang lebih sebulanan lah. Pemilik toko itu ditulis dijual cepat. Berarti anu aja mungkinlah itu hanya apa, sekedar anu aja, tapi duit orang hilang lama. Bapak Ibu, bangkrut. Toyonya rugi tadi. Nah, berarti orang nambah isi toyonya bisa kada beruntung. Ada toyonya berusaha.
Nah ini satu pelajaran lawan kita kadeda kalau Bapak Ibu sugih baranai buktinya tuh yo dicari juga. Namun ada sugih baranai sugih berdiam ada guru dinai apa usaha pian ulun banyak sewaan toko. Nah itu hari berdiam pian bahari wah ini menikmati namanya pian gak berdiam pian menikmati sekarang ini. Itu bujur. Hati-hati apabila memastikan keuntungan sekian persen ditentukan persennya la yasihu tidak sah. Nah ulun cari buku-bukunya yang pendukung ini kitab juga buku latinnya. Nah judulnya aja apa nih? Nah judul bukunya lihat. Ini booking neraka nih. Ini booking neraka nih. Nah ada ini. Nah ulun membacakan keuntungan tidak boleh ditentukan bujur. Nah pas artinya laba tidak ditentukan sebelum kegiatan usaha berlangsung dengan jumlah tertentu, bunga tertentu atau persentase tertentu, misalnya 10% atau lebih atau kurang. Keuntungan harus menjadi milik bersama. Ia tidak boleh ditentukan dengan persentase tertentu atau jumlah tertentu. Kenapa? Karena belum terjadi transaksi. Nah ada tulisannya melihat lapian. Nah, melihat aja lah mantap juga mata pian. Nang nyaman itu Pak Ibu karena kita berhitung keuntungan karena turun naik keuntungan ini turun naik. Adalah Bapak Ibu orang berbisnis bulan ini sekian untungnya menentukan bulan kaina pulang sama bulan ini adalah keuntungan tuh turun naik kada. Keuntungan tuh pasti tapi ditentukan yang tidak boleh. Ini yang benar terjadi. Sifat orang berbisnis kadang mau rugi bujur. Kalau tak utang rugi Pak tak usah berbisnis. Karena bisnis itu turun naik juga keuntungan. Pasti untung. Yang dilarang agama ini menentukan sekian, bukan membayangkan keuntungan. Membayangkan keuntungan boleh, menentukan sekian persen sebelum terjadi transaksi itu yang tidak boleh. Hati-hati salah memahami. Duit itu keluarga biar banyak tapi halal. Amin, 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 amin. Nah, ayo. Karena bahaya. Kenapa guru maka booking neraka? Hadis kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh di awak kita nih, yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, neraka dulu yang meleburnya. Berarti masuk kada? Dilebur kada? Setelah dilebur baru masuk surga. Hakun ka dilebur beula. Maulah dilebur, jangan belebur-leburan, langsung aja masukkan kita semuanya. Amin. Nah, ayo. Kayak apa guru? Diubah caranya pulang. Jangan ditentukan karena kita. Ulun guru sudah terbiasa guru sekian persen guru sekian. Udah usah, jalankan aja. Nanti kita berhitung. Persenan setelah tahu keuntungan. Jelas. Tapi guru sudah terbiasa 1/3 guru sudah terbiasa guru 1/8 guru sudah terbiasa. Perannya jangan lagi. Yang penting berapa keuntungan lalu kita bagi 1/8. Silahkan. Ini 1/8 belum bayangan keuntungan belum. Nah ya kalau pokoknya mengajilan betahi lalap nih ngeri. Ulun
ulun di para orang ekstrem biar menghukum Allah Ta'ala haram ya haram. Nang nyaman tuh pengajian tuh nang jangan hukum haram halal tuh nang nyaman kada ekstrem. Ya boleh jatah sahapian kayak Pak Guru ulun kalau mana akan duit guru ulun mau tanggakan di kampung 1 juta guru bayarnya 1.200.000 ya baik aja tuh nah penting berilaan dah nyaman benar ini hukum nang penting berilaan berilaan itu bukan hukum wajib sunat haram makruh mubah itu hukum berilaan tuh kalau sudah bujur hukum baru muncul berilaan kalau hukumnya kada bujur berilaannya ada mempang banyak ada di kampung contoh haram keluarga ngilang hadir nih kita keluargaan dunia akhirat semuanya amin coba contohnya haram minta maaf nih contoh kurang baik pang contohnya ini tapi supaya tahu haram tuh kada kau berilaan ini orang nih nah bahari pangga kapembetuan bahari ulun pernah ceramah sama kapembetuan lalu ada laki-laki menjemput perempuan ini lalu diantarnya pulang dipakainya sama laman oleh laki-laki ini lalu laki-laki ini menjulung duit lalu dibina ini berilaan kita lah jadi halal lah jadi halal ujar nalalakinya berilaan ujar bibinianya sama-sama ikhlaslah yang memberi ulun sekian ikhlas semua asal ulun catuk untungnya pertanyaannya nang hadir bisalah haram tuh berilaan nang berilaan tuh tukar jual berapa harga barang ini 25.000 ini bang ini 20.000 aja ini kada baik barangnya ini nah ini kada baik ini terbaik 25.000 ini nah kada baik ya aku tukar nah 20.000 iya tukar jual berilaan mangga umanya amat nah gelantungan banyak diambil 5 biji lalu baku ciap umanya amat berilaan umanya amatnya ada dah tidak boleh ngomong ikhlas berilaan sesuatu yang haram kenapa? Tidak mempan maka di kampung itu banyak nangka itu asal berilaan nah iya juga ini sini ada buan PDAM di sini ada bubuhan PLN tiang listrik tuh nah di cabang bubuhannya ini bubuhan PLN maaf lah ini bubuhan PLN nih nah bujur tiang listrik di cabang bubuhannya dia bisa mencabang talinya tuh jalan tiang ke bawah tanah lalu rumah orang tuh ada kilometernya ada nah lalu rumah itu Pak Aiboy tarang, kulkas, rice cooker, dispenser macam-macam Pak Aiboy sampai mandi pemanas nah macam-macam si ampun rumah tadi ketujuh bersedekah lalu karena di PLN bisa lama bubuhannya berilaan nyuntan kalau tuh PDAM pulang mana belum PDAM di sini pipa di cabang bubuhannya kalau listrik kilometernya tuh nggak kayak ibu ini bubuhan PLN nih kilometernya memang berputar itu jar bisa diakali orang lambat berputarnya bisa nggak nah berilaan tuh keluarga sudah bujur menurut hukum lalu berkah lewat berilaan tadi ini masalahnya ayo supaya kita yang hadir ini jangan sampai hidup berhati-hati orang yang sudah berhati-hati pun kadang-kadang bisa juga jatuh salah namanya manusia ini bisa salah kita sudah berhati-hati bisa aja salah
apalagi kada berhati-hati. Bubuhan PDAM tuh tahu ini kilometernya diakalinya, buan PLN tahu. Ini fakta. Kebetulan keluarga tuh ada membeli rumah, ada layak lagi lah Pak rumah tuh di Matapura tuh ada layak lagi lah rumah itu. Orang anak menjual kuitan gering, anak mau ongkosi kuitan nih lalu dijual lagi rumah yang ada layak nang anu tanahnya jadi pangin tuh ditukar ya. Setelah ditukar dibeli selesai, sebulan kurang lebih PLN datang ke rumah. Maaf Pak, pian harus bayar sekian juta. Hah? Bayar apa? Itu kilometernya tuh nah diakali tuh kayak ada paku. Nah itu ampun tanah rumah bahari itu pian jangan ke ulun ke sana. Ulun kami baru membeli itu sebulan. Ada mau tumpuannya kami kada pernah diam di situ. Kami hanya membeli. Nah, pian menagihnya lawan pemilik awal. Berarti pemilik awal nyuntang bukan ke gurudeng. Kada hendak ulun. Kalau pian laporkan dia, tapi kan milik pian kami baru aja memiliki, kami kada tahu masalahnya. Nah, sebulan baru kapuhunan jeruk orang muntai membetai lalat nih. Nah, bereskan di sana, kami nggak mau. Berarti diakali kilometernya yang berputar tuh nah PLN tuh ada paku aja. Apa paku di kilometernya itu? Bapak Ibu, kayak apalah nang ampun rumah tuh lah nang garing tadi ditahu lagi itu urusan sidin sama Allah Ta'ala, urusan dan sidin sama PLN ada urusannya lalu nang batah lalat. Nah ini Pak Ibu, ini satu lagi manukar mobil. Orang mobil tuh BPKB nya dulu ditanyai asli kada bawa ke Samsat nang mengerti BPKB, bawa ke polisi. Ini nukar murah Pak Ibu, STNK nya ada, BPKB nya kayaknya menyusul sekian, pas digambut dijaganya bawa polisi. Itu benda apa marahnya tuh? Hilang duit, mobil tarik orang. Nah itu tuh gara-garanya tuh langkap minta maaf nang hadir di dunia aja kalau bermasalah, kalau ke akhirat di dunia aja rumit, ke akhirat rumit lagi keluarga. Nah ini kita hati-hati supaya kita nah hadir nang kada baik kita perbaiki dan kadada kita mengaku baik. Kita hendak berjalan di jalan orang baik, mengaku baik terlalu sombong. Inilah berkat kita mau mengaji. Nah ini masalahnya. Kemudian ini berada kita di penghujung, ada waktu 5 menit lagi. Nah jangan terpengaruh dengan pemahaman apabila sembahyang sunat 4 rakaat Jumat terakhir bulan Ramadan maka semua qada'annya lunas. Ngarampok benar ini. Rumus memaham hukum. Tidak bisa sunat mengalahkan yang wajib. Sembahyang itu Bapak Ibu, sembahyang wajib itu nggak bisa, harus dibayar. Nggak bisa lunas dengan cukup sembahyang 4 rakaat. Hari Jumat akhir Ramadan, medsos itu banyak bermunculan. Jar ulun ini indikasi melemahkan kewajiban yang Allah wajibkan. Sunat tidak bisa mengalahkan yang wajib. Itu
Itu pian catat baik-baik. Kalau pian mengerjakan silakan, tapi kewajiban wajib dibayar. Yang banyak terjadi setelah mendengar itu, berarti lunas qadaan aku bahari. Namanya sembahyang kafarat. Silakan kalau ingin mengerjakan, kewajiban tetap dikerjakan, dilaksanakan. Tidak bisa Bapak Ibu yang sunat mengalahkan yang wajib. Itu rumus. Maka banyak-banyak aku guru dia sembahyang ke Makkah, banyak qadaan lunas sekali sembahyang. Apa? Guru ke Makkah sembahyang. Karena kan ada hadis guru, siapa yang sembahyang 2 rakaat, dia seperti sembahyang 100.000 rakaat. Itu pahalanya sembahyang sunat, kewajiban tetap dibayari. Pahalanya nang berlipat ganda, kewajiban tetap dilaksanakan. Ingat pahalanya. Itu sembahyang di Mekah 2 rakaat, itu sembahyang sunat. Begitu hebatnya sembahyang sunat di Mekah itu, pian banyak yang membayar qadaan di situ. Nah, itu hati-hati pelemahan hukum agama. Kewajiban tetap. Kalau puasa nggak bisa puasa karena terlalu tua, bisa dibayar 2 fidyah. Karena terlalu tua, kalau dia berpuasa bisa lemas badannya, maka orang ini tidak bisa lagi berpuasa. Kada apa-apa, kada puasa lagi, lewat fidyah. Orang ini cuci darah, kemoterapi, kalau berpuasa HB-nya rendah, nggak bisa lagi berpuasa, cukup bayar fidyah. Seharinya 1 mud kurang lebih selitar kurang 2 jari. Selitarakanlah lagi, berarti selitar sehari kali sebulan 30 liter. 30 liter sama dengan 6 gantang. 6 gantang sama dengan 1 belik setengah. Niat sengaja aku bayar fidyah fardu atasku, sengaja aku bayar fidyah daripada puasa fardu atasku ke Allah Ta'ala. Serahkan ke fakir miskin. Kuitan pian ke itu lah, inggih guru niat belikan beras, suruh sidin beniat. Sidin guri kada aku beniat lagi, sidin setruk guru pian membayariakan. Sengaja aku membayarkan fidyah abahku dari puasa beliau fardu karena Allah Ta'ala. Selesai. Zakat duitnya kada wajib. Bahaji kada ada duitnya, kada wajib. Umrah urun berhutang. Nah, umrah berhutang. Berhutang wajib bayar. Umrah sunat. Apa bapak serasaan umrah? Nang sunat-sunat itu bukan triple. Jangan sampai diajari umat seperti itu. Kumpulkan lu duit. Apa boleh cukup cari triple resmi? Umrah sunat bayar hutang. Nah, jelas kamu sudah. Sarit bukan triple biar hukum tuh udah kalah. Nah, kalau sembahyang orang ini kada kalau puasa bayar fidyah, sembahyang tetap wajib. Adakah kalau kada sembahyang bayar fidyah? Nah, ada kau berdiri gurudin duduk sembahyang. Ada kau duduk tayamum sembahyang. Ada kau tayamum hormati waktu sembahyang. Ada kau duduk gurui berbaring sembahyang. Ada kau berbaring telentang guru miring sembahyang. Nggak bisa juga guru bergerak pakai isyarat sembahyang kelopak mata. Nggak bisa lagi guru bergelopak mata pakai ingatan kada ingat lagi disembahyangkan. Sampai segitunya Bapak Ibu sembahyang. Sakanya tamat qadaan sembahyang dengan 4 rakaat sembahyang sunat. Lemah ada argumen itu. Nah, mudahan kita selamatkan baik. Malam ini 21 kita berada di babak final. Mudahan kesebelasan yang final mulai malam ini jangan bakal dur sampai kita akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, mudah-mudahan
Kita jaga didikan Ramadan ini. Kita berada di babak final Ramadan yang terhebat. Dari 10 pertama, 10 kedua, kita berada di Ramadan yang paling hebat. Kita berdoa banyak-banyak kepada Allah di terakhir-akhir 10 Ramadan ini. Mudahan dipanjangkan umur ketemu Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Cukup apa yang ulun sampaikan. Ulun mohon pamit. Minggu depan kada kau hadir dulu. Insyaallah habis puasa 6 baru kita pengajian lagi. Kenapa guru? Ulun hendak pengajian di kampung halaman Amuntai. Berarti dia ada datang. Kami panggil datang aja situ. Nah, doakan ulun mendoakan pian di ulun berdoa. Mudahan kita diberikan Allah kesehatan, panjang umur, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal hadirin wal hadirat fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal hadirin wal hadirat fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal hadirin wal hadirat fi syahri Ramadan. Warzuqna wal jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa wa tulal umur sihhatan fi taqwa wa tulal umur sihhatan fi taqwa wa tulal umur. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu